datang di sekolah minggu online HKBP Sutoyo, Minggu tanggal 17 Oktober tahun 2021. Tema minggu kita di hari ini adalah kebahagiaan mendengar firman Allah. Kakak berharap adik-adik semuanya dalam keadaan sehat. Kita akan memulai ibadah umum sekolah kita. Sebelumnya kita saat teduh. Adik-adik, kita akan memuji nama Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 21 ayat 1 sampai 2. Hari Minggu, hari yang mulia. Di ayat 2, adik-adik kakak undang untuk berdiri. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhan. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kami masuk perguruan bergema mendengar firman kehidupan. Yesus, Kaulah yang berkata bahwasanya Kau serta kami selamanya. Amin. Adik-adik, kita puji nama Tuhan kembali dari Kidung Jemaat nomor 3 ayat 1. Kami puji dengan Dia. Adik-adik sekolah minggu, hukum Taurat pada hari Minggu ini dari hukum Taurat yang ketiga dan artinya hukum titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan dan di dalam doa serta puji-pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah.
Demikian pembacaan hukum Taurat. Mari kita sama-sama meminta kekuatan kepada Tuhan. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Amin. Kita akan mengucapkan doa pengakuan dosa, tapi sebelumnya adik-adik kakak ajak untuk kita menyanyikan lagu pujian dari Kidung Jemaat nomor 467 ayat 1. Tuhanku bila hati kawanku. Adik-adik kakak undang untuk berdiri. Adik-adik sekolah minggu, marilah kita berdoa mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, dan kita sama-sama mengucapkannya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Kita bernyanyi. Bersyukur untuk pengampunan dosa yang Tuhan berikan kepada kita. Kita puji nama Tuhan dari buku Kidung Jemaat nomor 395 ayat 1. Betapa indah harinya. Pembacaan epistel pada minggu hari ini yang tertulis dari Mazmur 119 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-16. Mari adik-adik semua membuka Alkitabnya di rumah, dan Amang Pendeta membacakan kepada kita semua. Demikian pembacaan firman Tuhan. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Dan bibirku aku menceritakan segala hukum yang Kau ucapkan. Atas petunjuk peringatan-peringatan-Mu, aku bergembira seperti atas segala harta. Aku hendak merenungkan titah-titah-Mu dan mengamati jalan-jalan-Mu. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapan-Mu. Firman-Mu tidak akan
kulupakan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta menyimpannya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 413 ayat 1. Tuhan pimpin anakmu. Kita berdiri adik-adik. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana Ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, warta sekolah minggu untuk minggu ini ada 3 hal yang KSR sampaikan. Yang pertama, untuk jam pengumpulan aktivitas yang akan disampaikan oleh kakak abang sekolah minggu di kelas nanti, itu maksimal dikumpulkan pada pukul 15. Nanti yang sampai pukul 15 itu yang dapat kupon. Di luar dari itu adik-adik tidak dapat kupon lagi. Yang kedua, kakak ingatkan lagi adik-adik untuk mengisi form link biodata yang sudah dibagikan di grup orang tua. Dan yang ketiga, untuk petugas doa syafaat untuk tanggal 24 Oktober dari kelas 5-6. Untuk hari ini yang akan memimpin doa syafaat kita adalah teman kita dari kelas 4, Michelle Felicia Simanjuntak. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih atas penyertaan-Mu sehingga kami masih bisa ibadah secara online untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Pada kesempatan pagi hari ini, kami ingin berdoa untuk Amang Inang Sintua, Amang Pendeta, Amang Parhalado, Abang, dan kakak guru sekolah minggu. Kiranya Tuhan memberkati setiap pelayanan yang mereka kerjakan. Tuhan juga berkati pemerintahan kami dari yang tertinggi hingga yang terendah. Tuhan berikan kedamaian dan keamanan untuk bangsa dan negara kami. Tuhan pulihkan bangsa dan negara kami dan dunia dari corona. Tuhan berikan kesehatan, panjang umur, dan rezeki untuk kedua orang tua kami. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang sedang sakit. Kiranya Tuhan memberkati obat yang diminum sehingga mereka cepat sembuh. Kami juga berdoa untuk sekolah-sekolah yang sudah melaksanakan PTM. Kiranya PTM berjalan lancar. Seluruh siswa dan guru-guru sehat dan dijauhkan dari corona. Ampuni dosa-dosa kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Amang Pendeta Simbolon. Tapi sebelumnya, kakak mau mengajak adik-adik kita menyanyikan
Satu lagu pujian dari Kidung Jemaat nomor 51 ayat 1 sampai 2. Kitab Suci Harta. Adik-adik di rumah, mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah melampaui segala akal dan pikiran manusia. Itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam adik-adik sekolah minggu, salam sehat bagi kita. Apa kabar adik-adik sekolah minggu? Doa dan harapan Abang Pendeta semuanya adik-adik sekolah minggu dalam keadaan baik pada hari Minggu ini. Mari adik-adik semua membuka Alkitab firman Tuhan yang menjadi pengajaran pada minggu ini yang tertulis dari Lukas 11 ayat yang ke-27 sampai dengan ayat ke-28. Karena hanya 2 ayat, Abang Pendeta membacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan dikatakan, siapa yang berbahagia? Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Demikian adik-adik pembacaan firman Tuhan. Dengan topik hari ini, yaitu kebahagiaan mendengar firman Allah. Demikian topiknya. Adik-adik sekolah minggu, semua orang tua tentu bahagia jika anaknya tumbuh kembang secara fisik baik. Dengan makanan yang bergizi, minum susu, sehingga si anak boleh bertumbuh dengan baik. Secara fisik, badannya kuat, badannya sehat. Kebahagiaan orang tua bila dilihat anak-anaknya bertumbuh dengan baik, dengan sehat. Tetapi adik-adik tahu nggak? Sebenarnya pertumbuhan anak-anak itu bukan hanya dilihat secara fisik saja. Bukan hanya makanan yang harus diberikan orang tua kepada seorang anak. Memang baik adik-adik sekolah minggu. Adik-adik sekolah minggu harus makan, harus minum susu, makan buah, makanan bergizi supaya memiliki tubuh yang sehat, tubuh yang baik, cepat dewasa, cepat besar. Tetapi di samping makanan secara fisik, orang tua juga harus memberi makanan secara rohani, yaitu firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, dalam cerita ini bahwa Yesus memiliki tumbuh kembang. Kalau minggu yang lalu adik-adik mendengarkan khotbah ketika Yesus berumur 12 tahun, dia berada di bait suci Allah. Dia mendengarkan firman Tuhan, dia belajar tentang firman Tuhan, sehingga tumbuh kembang pribadi Yesus bukan hanya secara fisik saja, tetapi dia juga bertumbuh, berkembang secara rohani. Dan Yesus banyak melakukan hal-hal yang mujizat yang tidak dapat dipikirkan oleh manusia adik-adik sekolah minggu. Dan Yesus banyak mengajar tentang firman Tuhan. Maka adik-adik, ketika dalam firman ini dikatakan ada seorang perempuan
yang berkata kepada Yesus, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Dalam pikiran si ibu itu, adik-adik, bahwa Maria, ibu dari Yesus itu sungguh sangat bahagia sekali. Kebahagiaan dari Maria karena dia dapat membesarkan Yesus, dia memberikan susu supaya sehat, supaya tumbuh kembangnya baik. Maka ketika perempuan itu berkata kepada Yesus, tetapi Yesus menjawab, orang yang berbahagia itu adalah mereka yang mau mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara firman itu dalam hidupnya. Memang orang tua itu sangat bahagia sekali memiliki seorang anak dalam keluarga. Dan anak itulah yang menjadi dambaan dalam keluarga itu, adik-adik. Adik-adik, saya mau tanya, kalian bangga nggak menjadi anak dari orang tua kita? Bangga. Bagaimana di rumah? Orang tua kita memberikan makanan yang enak? Pasti. Memberi minum susu? Pasti. Memberi makan yang bergizi? Pasti. Karena orang tua tidak mau anaknya itu kecil selamanya, tetapi dia mau bertumbuh dan berkembang. Itu kebahagiaan orang tua. Maka kalau orang Batak, adik-adik, dia selalu, orang tua kita itu selalu mencari nafkah, mencari kehidupan supaya anak-anaknya dapat makan, dapat bertumbuh dengan baik. Tetapi jawaban Yesus ini bukan membuat hati Yesus menjadi senang ketika perempuan itu berkata demikian kepada Yesus, adik-adik. Tetapi kebahagiaan yang dimiliki oleh setiap orang, adik-adik, termasuk adik-adik, ketika mau mendengar firman Tuhan. Kebahagiaan kita itu bukan dilihat secara materi saja. Kalau adik-adik hari ini, besok, dan hari-hari yang akan datang, orang tua kita bisa memberikan makanan yang enak-enak yang dimakan oleh adik-adik. Tapi ingat bahwa itu semua akan berlalu. Tetapi yang kekal selama-lamanya dalam hidup kita adalah firman Tuhan. Maka Yesus katakan, adik-adik, yang berbahagia adalah orang yang mendengar firman Tuhan. Maka adik-adik, hari ini kita semua yang mendengarkan firman Tuhan ini adalah orang yang berbahagia, yang mau bertumbuh dalam hidupnya. Dia mau mendengarkan firman Tuhan. Maka ada bukan, adik-adik, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Wah, ini adik-adik, pertumbuhan yang bagaimana yang kita dapatkan, yang kita peroleh dari firman Tuhan, yaitu bukan pertumbuhan secara fisik saja, tapi ingat adik-adik, pertumbuhannya secara rohani. Jadi kalau adik-adik mau mendengar firman Tuhan, membaca firman Tuhan di rumah, hidupnya akan menjadi anak yang baik. Karena firman Tuhan itulah yang menjadi pelita, yang menjadi cerminan bagi kita. Adik-adik pernah bercermin di rumah kan? Kalaupun hanya sebatas saja bercermin, tapi kalau adik-adik bercermin di rumah, dilihat menyisir rambut, oh, apakah rambut saya sudah bagus atau enggak? Atau kalau memakai bedak, apakah bedaknya tebal atau tipis? Kita harus melihat cermin. Kalau masih tebal, dia oles-oles lagi. Kalau masih tipis, dia tambahkan lagi, sehingga kelihatan sudah cantik atau enggak. Dan firman Tuhan juga seperti itu, adik-adik. Bahwa firman itu sebagai cerminan bagi hidup kita, menjadikan adik-adik sekolah minggu menjadi anak-anak yang baik, anak-anak kesukaan Tuhan, karena mau mendengar firman Tuhan.
maka itu kebahagiaan kita. Kebahagiaan semua orang percaya adalah bila dia mau mendengar firman Tuhan, menyimpan dalam hatinya. Bukan hanya menyimpan saja adik-adik, tapi bagaimana? Melakukan firman itu dalam hidupnya. Bagaimana caranya? Sederhana saja. Kalau setiap hari Minggu kita bergereja atau bersekolah minggu, setelah sekolah minggu atau setelah keluar sekolah minggunya, ibadah sekolah minggunya, apakah adik-adik di rumah masih suka bertengkar dengan adiknya? Atau mau membantu orang tuanya? Kalau anak pendeta, di rumah kami ada 2 orang, si Koibe dan si Ende. Kalau si Ende, anak amang pendeta yang paling kecil, dia itu selalu suka membaca firman Tuhan, tapi kakaknya suka mengganggu dia. Maka saya katakan tadi sama si Koibe, nanti kalian berdua saya bawa ya untuk khotbah Bapak. Kalau anak Tuhan yang mau mendengar firman Tuhan, hidupnya harus baik. Gak boleh bertengkar. Kalau mainannya bermain di rumah, diserahin, dikumpulin lagi. Supaya apa? Supaya orang tua kita, ibunya bahagia. Oh, ini anak saya, anak yang baik setelah mendengar firman Tuhan. Jadi kebahagiaan yang kita miliki itu bila anak Tuhan yang mau mendengar firman Tuhan itu, dia mau memperbaiki perlakuan dia, sehingga orang tuanya, wah bahagia sekali saya, anak saya, si Anu sudah baik karena dia mendengar firman Tuhan. Maka adik-adik, sebagai anak Tuhan kita, jangan lupa untuk mendengar firman Tuhan, untuk membaca firman Tuhan, karena kebahagiaan kita mendengar firman itu, itulah kebahagiaan yang sempurna dalam hidup orang percaya. Saya yakin semua adik-adik sekolah minggu mau mendengar firman Tuhan supaya bertumbuh iman kita, berkembang rohani kita, supaya kita mengerti mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang jahat yang harus kita hindari. Karena apa? Karena kita mau mendengar. Maka adik-adik mau bahagia kan? Untuk selama-lamanya? Pasti mau. Maka dengarlah firman Tuhan. Karena firman itu adalah kekuatan dalam dirimu. Tuhan memberkatimu adik-adik sekolah minggu. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih atas segala pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami boleh bersekutu dalam ibadah sekolah minggu pada minggu hari ini. Dan kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Firman-Mu itu adalah kebahagiaan dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Karena firman-Mu itu adalah kekuatan, cermin, dan pelita dalam hidup kami. Biarlah roh Tuhan yang selalu menuntun adik-adik sekolah minggu, supaya mereka semakin rajin, semakin giat, semakin memberi hatinya untuk mendengarkan firman Tuhan dan membaca firman Tuhan, karena firman-Mu itulah menjadikan kami bertumbuh, berkembang secara rohani, mengerti tentang kebaikan dan menghindari kejahatan dalam hidup kami. Sertai adik-adik sekolah minggu yang beribadah di rumah mereka masing-masing, orang tua mereka juga Engkau berikan kesehatan dan kekuatan, dan Engkau melindungi mereka dalam setiap pekerjaan mereka. Bapa yang baik, kami masih menghadapi masalah COVID di tengah-tengah negara kami ini. Kami percaya Tuhan mampu menghilangkan itu dari negara kami itu. Kami mohon kepada Tuhan, Engkau hilangkanlah COVID dari negeri kami, Republik Indonesia ini. Terpujilah Engkau dalam Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Amang Pendeta. Di ayat ke-28 tadi yang menjadi poin kita yaitu Tuhan berkata,
Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Nah, adik-adik, ngomong-ngomong tentang bahagia, kira-kira apa sih yang bisa membuat adik-adik bahagia? Bahagia itu adalah perasaan senang, perasaan sukacita, karena biasanya apa yang kita inginkan itu kita dapatkan. Contohnya, Kak Tina itu senang kalau misalnya Kak Tina bisa mendapatkan nilai yang bagus. Kemudian Kak Tina senang kalau misalnya Kak Tina bisa mendapatkan hadiah. Nah, kira-kira apa sih yang bisa membuat adik-adik bahagia? Apakah menjadi juara 1? Kemudian apakah mendapatkan hadiah atau mendapatkan teman baru, atau adik-adik bahagia karena mendapatkan juara 1 di perlombaan, atau adik-adik senang karena mendapatkan handphone baru atau gadget baru, atau mendapatkan hal-hal yang adik-adik inginkan. Pastinya adik-adik akan bahagia ketika adik-adik mendapatkan hal-hal yang adik-adik memang inginkan. Tapi adik-adik, benda-benda tersebut atau mungkin prestasi itu bersifat hanya sementara. Di dalam firman Tuhan hari ini, berbahagia yang dimaksud adalah berbahagia yang bersifat kekal atau bersifat selamanya, jangka panjang atau lama adik-adik, tidak bersifat sementara. Kalau misalnya kalian mendapatkan handphone baru atau mainan baru atau hadiah, itu ketika hadiahnya rusak maka mungkin sudah berkurang sukacitanya. Tapi kalau di firman Tuhan hari ini yang dikatakan berbahagia ini sifatnya panjang lama adik-adik. Nah, adik-adik, sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, kita harus mencintai firman Tuhan. Kenapa sih kita harus mencintai firman Tuhan, Kak? Karena firman Tuhan adalah sumber kebahagiaan dan sumber kehidupan buat kita. Firman Tuhan mengajarkan hal-hal yang baik dalam hidup kita. Untuk itu kita harus senantiasa mau membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan di sini dikatakan kita mau memelihara firman Tuhan, melakukan dan memelihara firman Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik, ngomong-ngomong tentang mendengarkan firman Tuhan, pasti adik-adik sudah sering untuk mendengarkan firman Tuhan, baik itu melalui ibadah sekolah minggu atau juga melalui ibadah-ibadah yang mungkin adik-adik ikutin bersama orang tua, ibadah di gereja, atau mungkin adik-adik sering mendengarkan renungan-renungan yang dibacakan oleh orang tua. Adik-adik mungkin sudah sering mendengarkan firman Tuhan. Kakak mau bertanya, kakak sekolah minggunya biasanya suka mengirimkan buletin ke grup orang tua. Di situ ada saat teduh. Nah, apakah kalian sudah melakukan saat teduh setiap hari? Sebagai orang percaya, tadi kakak bilang kita harus belajar untuk mencintai firman Tuhan. Bagaimana kita bisa mencintai firman Tuhan? Dengan cara kita rajin membaca Alkitab, mendengarkan firman Tuhan, dan rajin berdoa adik-adik. Nah, adik-adik, untuk itu bagi yang belum melakukan saat teduh, coba dilakukan saat teduhnya ya. Nah, adik-adik, mendengarkan firman Tuhan itu bagus. Tapi adik-adik, kita bisa mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan hari-hari, itu akan menjadi sangat bagus adik-adik. Kenapa? Karena firman Tuhan itu adalah penuntun hidup kita. Firman Tuhan mengajarkan hal-hal yang baik. Jadi, kalau kita rajin membaca Alkitab dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka percayalah adik-adik akan mendapatkan kebahagiaan yang tadi kakak maksud di awal, yaitu kebahagiaan yang bersifatnya panjang sekali, enggak sementara. Nah, adik-adik mungkin sudah sering mendengarkan firman Tuhan. Contohnya, firman Tuhan berkata bahwa kita harus saling mengasihi, kita tidak boleh berbohong. Tapi adik-adik, yang dimaksudkan di firman Tuhan hari ini bukan hanya sekedar mendengarkan saja, tapi kita harus mau untuk melakukannya. Kalau kita belajar firman Tuhan untuk saling mengasihi, maka kita juga harus mau untuk melakukannya, saling mengasihi sesama kita.
Dimulai dari mengasihi saudara kita. Jangan berantem sama saudara kita, misalnya hanya gara-gara rebutan makanan atau rebutan mainan. Jangan seperti itu adik-adik ya. Kalau kita sudah belajar untuk saling mengasihi, di sini dikatakan anak Tuhan harus saling mengasihi, maka adik-adik lakukanlah itu dalam kehidupan kalian sehari-hari. Jangan hanya mendengarkan saja. Nah, kemudian kita juga belajar untuk tidak berbohong. Tapi bukan hanya mengetahui bahwa oh iya Tuhan berkata jangan berbohong, Tuhan gak suka nih kalau kita berbohong. Tapi adik-adik tidak melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu kurang bagus adik-adik. Jadi akan sangat indah, akan sangat lengkap kalau adik-adik mendengarkan, mengetahui bahwa berbohong itu tidak baik, Tuhan tidak suka, dan adik-adik melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, bukan melakukan berbohongnya ya, melakukan tidak berbohongnya. Misalnya, kalau misalnya mama tanya, kamu udah belajar? Maka kalau memang belum belajar, jujur sama mama. Aku belum belajar ma, tapi aku mau belajar sebentar lagi. Jangan dibilang, kamu sudah belajar, lalu adik-adik berbohong biar mama gak marah. Aku bilang aja, udah ma, aku sudah belajar. Jangan seperti itu ya adik-adik ya. Nah, adik-adik, percayalah bahwa kalau adik-adik rajin membaca Alkitab dan melakukan perintah Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, maka adik-adik akan tumbuh menjadi anak-anak yang baik dan anak-anak yang sukses dan bahagia. Kakak punya sebuah cerita nih. Di suatu desa yang jauh sekali, berkumpullah anak-anak sekolah minggu. Kemudian mereka melakukan sekolah minggu. Kakak sekolah minggunya hari itu bercerita tentang jangan mencuri. Kemudian kakak sekolah minggunya di akhir ceritanya berpesan, oke adik-adik, hari ini kita belajar untuk tidak mencuri karena Tuhan tidak menyukai anak-anak yang mencuri. Nah, adik-adik, kita harus mau untuk belajar mendengar dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tadi anak-adik sekolah minggunya belajar tentang apa adik-adik? Belajar tentang tidak mencuri. Kemudian setelah pulang sekolah, si Ucok pulang sekolah minggu. Nah, si Ucok ini dalam perjalanan pulang ke rumahnya, dia melihat ada sebuah pohon mangga yang sedang berbuah. Waduh, buahnya banyak sekali dan juga buahnya sudah kuning-kuning dan kelihatannya buahnya ini nikmat sekali, manis dan enak. Pasti enak sekali. Kemudian si Ucok berpikir dalam hatinya, aku mau makan mangga itu. Oh, lihat aja, aku pasti akan ambil mangga itu. Kemudian apa yang terjadi adik-adik? Ucok tidak minta izin kepada pemiliknya. Dia naik pohon dan mau mengambil buah mangga. Tapi karena pohonnya sangat tinggi sangat tinggi, kemudian si Ucok ini tergelincir dan akhirnya jatuh adik-adik. Apa yang terjadi adik-adik? Ucoknya luka-luka dan dia kesakitan. Nah adik-adik, kita belajar dari firman Tuhan. Dikatakan sama kakak sekolah minggu bahwa jangan mencuri. Nah adik-adik, kalau tadi si Ucok itu menerapkan apa yang sudah dipelajari di sekolah minggu untuk tidak mencuri, dia melihat mangga, kemudian dia meminta kepada pemiliknya. Dia berkata, Pak, Ibu, aku boleh nggak minta mangganya? Aku pengen deh makan mangganya. Nah, mungkin mangganya pasti akan diberikan oleh pemiliknya. Dan pemiliknya mungkin akan membantu untuk mengambilkan mangga tersebut. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Ucok malah mengambil mangga itu diam-diam. Nah, ingat, kita mengambil barang yang bukan milik kita itu sama saja dengan apa? Mencuri. Dan itu tidak baik. Tuhan tidak suka anak-anak yang seperti itu. Nah, adik-adik, contohnya lagi, misalnya gini, mama berpesan, Butet, kamu harus belajar ya karena besok ada ujian. Kemudian Butet bukannya mendengarkan perintah mama,
Tapi apa yang adik-adik? Dia mendengarkan perintah mama, tapi bukannya melakukan, tapi dia malah ngapain adik-adik? Dia malah bermain HP-nya sampai akhirnya larut malam dan dia mengantuk adik-adik. Karena sudah mengantuk, akhirnya dia tidur dan tidak jadi belajar. Akhirnya keesokan harinya ketika ujian, si Butet tidak bisa mengerjakan soal-soal ujian dan akhirnya dia mendapatkan nilai yang kurang baik. Nah adik-adik, kalau tadi Butet mendengarkan perintah mama dan melakukannya, dia tidak main HP-nya tapi dia belajar, pasti ketika ujian si Butet bisa mengerjakan soal-soal yang diberikan oleh guru di sekolah. Nah, sama seperti firman Tuhan adik-adik. Kalau kita mau mendengarkan firman Tuhan, rajin membaca firman Tuhan, dan melakukannya dalam kehidupan hari-hari, pasti kita akan mendapatkan hal-hal yang baik dalam hidup kita adik-adik. Pasti kita akan mendapatkan kebahagiaan dalam hidup kita. Nah adik-adik, orang tua kita merupakan wakil Tuhan di dunia. Untuk itu, kita harus mau mendengarkan dan melakukan perintah orang tua. Kalau orang tuanya suruh makan, misalnya gini, Tina, kamu jangan lupa ya makan jam 10. Kita harus mendengarkan dan melakukan perintah orang tua. Kita nurut makan jam 10. Karena apa adik-adik? Kalau misalnya kita makannya tidak sesuai dengan jamnya, mungkin bisa saja kita nanti menjadi sakit perut, bisa saja kita menjadi punya sakit mah. Untuk itu, apa yang diajarkan orang tua, diperintahkan orang tua, itu pasti untuk hal-hal yang baik. Nah, karena apa? Adik-adik, karena orang tua mengasihi dan menyayangi kita. Orang tua mau kita menjadi anak-anak yang sehat dan juga anak-anak yang baik dan bahagia. Untuk itu adik-adik kita harus mau mendengarkan dan melakukan perintah orang tua ya. Jangan merasa terbebani dengan perintah orang tua. Misalnya gini, kamu jangan makan makanan pedas ya, nanti kamu sakit perut. Lalu kalian bilangnya, iya mah, tapi kalian tidak melakukan perintah orang tua. Kalian melihat, wah itu makanannya enak, aku pasti kuat. Lalu kalian memakan makanan pedas itu dan akhirnya kalian menjadi sakit perut. Itu tidak baik adik-adik. Kalian belajarlah untuk mau mendengarkan dan melakukan perintah orang tua. Sama seperti firman Tuhan hari ini dikatakan di ayat yang ke-28, yaitu, tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Nah adik-adik, dari contoh-contoh tadi yang kakak berikan, dari contoh si Ucok yang mencuri mangga, dari contoh si Butet yang tidak menuruti perintah orang tua untuk belajar, kemudian dari contoh yang tidak mau menuruti orang tua dan malah memakan makanan yang pedas sampai akhirnya sakit perut, kita belajar bahwa dengan kita menuruti perintah orang tua, pasti kita akan mendapatkan kebahagiaan. Oke, jadi adik-adik, mari kita belajar. Kita belajar dan kita selalu berusaha untuk mendengarkan, melakukan dan memelihara firman Tuhan dan juga mendengarkan dan melakukan perintah orang tua kita dalam kehidupan sehari-hari. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan kebahagiaan. Kita bisa menjadi anak-anak yang baik dan menjadi anak-anak yang sehat dan juga menjadi anak-anak yang bisa membanggakan orang tua kita, terlebih membanggakan Tuhan kita. Oke adik-adik, selamat melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari ya. Aktivitas hari ini yaitu ayat hafalan. Ayat hafalannya kakak ambil dari Lukas 11 ayatnya yang ke-28. Adik-adik jangan merasa bosan kalau aktivitasnya yaitu ayat hafalan. Kak, minggu lalu ayat hafalan, hari ini ayat hafalan lagi. Kok ayat hafalan terus sih kak? Aku bosan. Jangan seperti itu adik-adik ya. Adik-adik jangan merasa bosan kalau diberikan kakak sekolah minggunya ayat hafalan. Karena apa? Semakin banyak adik-adik menghafal ayat Alkitab, itu akan semakin baik. Adik-adik akan semakin mencintai firman Tuhan dan adik-adik bisa semakin mengerti dan melakukan apa yang diinginkan Tuhan dalam kita, dalam hidup kita sehari-hari. Adik-adik bisa semakin mengingat-ingat, oh iya Tuhan bilang aku harus mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Nah untuk itu, supaya kita bisa mengingat terus, maka adik-adik harus mulai sering melakukan dan
harus sukacita kalau disuruh untuk melakukan ayat hafalan. Jadi ayat hafalan kita hari ini yaitu kakak ambil dari Lukas 11 ayat yang ke-28, yaitu tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Kalau adik-adik sudah hafal, nanti adik-adik boleh merekamnya dalam bentuk video dan dikirim ke grup orang tua ya. Kakak tunggu aktivitas adik-adik sampai jam 3 sore. Bagi yang mengumpulkan aktivitas sampai jam 3 sore akan diberikan kupon. Nah, tapi yang mengumpulkan aktivitas di atas jam 3 sore maka akan diabsen kehadirannya, tidak mendapatkan kupon. Oke adik-adik, tetap semangat ya, tetap melakukan protokol kesehatan dan tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita bersyukur untuk firman Tuhan yang tadi sudah kita dengarkan, yang sudah diberikan oleh Amang Pendeta dan juga kakak abang sekolah minggu. Selamat merenungkan firman Tuhan dan melakukannya adik-adik. Kita akan mengumpulkan persembahan. Adik-adik jangan lupa diingatkan kepada orang tua untuk mengumpulkan persembahan kita ke rekening gereja kita. Kita akan menyanyikan lagu pujian dari Kidung Jemaat nomor 403 ayat 1. Hujan berkat dan berjuang. Kita menyanyikan lagu ini dengan berkat. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerima untuk kemuliaan nama-Mu. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Adik-adik, sekolah minggu online kita sudah selesai. Kami dari pelayan serta ibadah sekolah minggu hari ini ada Amang Pendeta Simbolon, ada Kak Esther, dan pengungsi kita Bang Jeremy dan Bang Steven Sianipar mengucapkan selamat hari Minggu buat adik-adik. Tetap semangat,
sukacita, dan jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.